Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Iksani Putri, NIM 21129089 dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Negeri Padang. Terutama sekali saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Dr. Siti Ainim, SPD MHum, selaku dosen pengampu Bahasa Indonesia Universitas Negeri Padang. Di video kali ini, saya akan mengangkat tema pola kalimat dasar, di mana saya akan menjelaskan 4 pembahasan. Yang pertama, pengertian kalimat, yang kedua, unsur-unsur kalimat, yang ketiga, pola kalimat dasar bahasa Indonesia, yang keempat, variasi struktur kalimat. Selamat menyaksikan. Pengertian kalimat. Kalimat yaitu rangkaian kata yang dapat mengungkapkan gagasan, pikiran, atau perasaan. Kalimat merupakan satuan bahasa terkecil yang mengungkapkan pikiran yang utuh, baik dengan cara lisan maupun tulisan. Pada kalimat sekurang-kurangnya harus memiliki subjek dan predikat. Bila tidak memiliki subjek dan predikat, maka bukan disebut kalimat, tetapi disebut frasa. Dalam wujud lisan, kalimat diucapkan dengan suara naik turun dan keras lembut, di sela jeda, dan diakhiri dengan intonasi akhir. Dalam wujud tulisan berhuruf Latin, kalimat dimulai dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda titik, tanda tanya, maupun tanda seru. Unsur-unsur kalimat ada 5, yang pertama subjek, kedua predikat, ketiga objek, keempat pelengkap, dan kelima keterangan. Yang pertama subjek. Subjek adalah unsur pokok yang terdapat pada sebuah kalimat di samping unsur predikat. Dengan mengetahui ciri-ciri subjek secara lebih terperinci, kalimat yang dihasilkan dapat terpelihara strukturnya. Ciri-ciri subjek sebagai berikut. Yang pertama, kita bisa menggunakan jawaban atas pertanyaan apa atau siapa. Penentuan subjek dapat dilakukan dengan mencari jawaban atas pertanyaan apa atau siapa yang dinyatakan dalam suatu kalimat. Untuk subjek kalimat yang berupa manusia biasanya digunakan kata tanya siapa. Contohnya, Siwon adalah seorang aktor dan penyanyi. Maka yang menjadi subjeknya adalah Siwon. Ciri selanjutnya yaitu disertai kata itu. Kebanyakan subjek dalam bahasa Indonesia bersifat takrif atau definiti. Untuk menyatakan takrif, biasanya digunakan kata itu. Subjek yang sudah takrif, misalnya nama orang, nama negara, instansi, atau nama diri lain, tidak disertai kata itu. Contoh, buku itu dibeli oleh Kim Bum. Yang menjadi subjeknya yaitu buku. Ciri selanjutnya, didahului kata bahwa. Di dalam kalimat pasif, kata bahwa merupakan penanda unsur yang menyertainya adalah anak kalimat pengisi fungsi subjek. Di samping itu, kata bahwa juga merupakan penanda subjek yang berupa anak kalimat pada kalimat yang menggunakan kata adalah atau ialah. Contoh, bahwa pengurus SEMA harus segera dibentuk pada rapat hari ini. Yang menjadi subjeknya yaitu pengurus SEMA. Ciri subjek selanjutnya mempunyai keterangan pewatas yang. Kata yang menjadi subjek suatu kalimat dapat diberi keterangan lebih lanjut dengan menggunakan penghubung yang. Keterangan ini dinamakan keterangan pewatas. Contoh, mahasiswa yang ingin lulus harus mengikuti ujian. Subjeknya yaitu mahasiswa. Selanjutnya, tidak didahului preposisi. Subjek tidak didahului preposisi seperti dari, dalam, di, ke, kepada, pada. Orang sering memulai kalimat dengan menggunakan kata-kata seperti itu, sehingga menyebabkan kalimat-kalimat yang dihasilkan tidak bersubjek. Selanjutnya, berupa nomina atau frasa nominal. Subjek kebanyakan berupa nomina atau frasa nominal. Di samping itu nomina, subjek dapat berupa verba atau adjektiva, biasanya disertai kata penunjuk itu. Contoh, bermain itu menyenangkan. Subjeknya yaitu bermain. Yang kedua, predikat. Predikat juga merupakan unsur utama suatu kalimat di samping subjek. Predikat berfungsi menjelaskan subjek. Ciri-ciri predikat adalah sebagai berikut. Yang pertama, jawaban atas pertanyaan mengapa atau bagaimana.
Dilihat dari segi makna, bagian kalimat yang memberikan informasi atas pertanyaan mengapa atau bagaimana adalah predikat kalimat. Pertanyaan sebagai apa atau jadi apa dapat digunakan untuk menentukan predikat yang berupa nomina penggolong atau identifikasi. Kata tanya berapa dapat digunakan untuk menentukan predikat yang berupa numeralia atau kata bilangan atau frasa numeralia. Contoh: 1. Dinding gardu itu berlumut karena tidak terawat. Yang kedua, gadis itu cantik. Yang ketiga, harga buku itu Rp10.000. Kata berlumut, cantik, dan Rp10.000 merupakan kata predikat. Ciri selanjutnya, menggunakan kata adalah atau ialah. Contoh: Justin Bieber adalah penyanyi favoritku. Kata adalah merupakan predikat. Selanjutnya, dapat diingkarkan. Predikat dalam bahasa Indonesia mempunyai bentuk pengingkaran yang diwujudkan oleh kata tidak. Contoh: kamu tidak hadir dalam rapat kemarin. Yang menjadi predikatnya yaitu tidak hadir. Selanjutnya, dapat disertai kata-kata aspek atau modalitas. Predikat kalimat yang berupa verba atau adjektiva dapat disertai kata-kata aspek seperti telah, sudah, sedang, belum, dan akan. Kata-kata itu terletak di depan verba atau adjektiva. Kalimat yang subjeknya berupa nomina bernyawa dapat juga disertai modalitas. Kata-kata yang menyatakan sikap pembicara atau subjek seperti ingin, hendak, dan mau. Contoh: Obama akan datang ke Indonesia. Kata akan menjadi predikat. Selanjutnya, unsur pengisi predikat. Predikat satu kalimat dapat berupa kata, misalnya verba, adjektiva, atau nomina. Setelah itu frasa, misalnya frasa verbal, frasa adjektival, frasa nominal, frasa numeralia, atau bilangan. Yang ketiga, objek. Ciri-ciri objek sebagai berikut. Yang pertama, langsung di belakang predikat. Objek hanya memiliki tempat di belakang predikat, tidak pernah mendahului predikat. Contoh: Sinta memberikan Jojo komputer baru. Yang menjadi objeknya yaitu Jojo. Yang kedua, dapat menjadi subjek kalimat pasif. Contoh: keju itu dimakan tikus. Yang menjadi objeknya adalah tikus. Ciri selanjutnya, tidak didahului preposisi. Contoh: dia mengirimi saya bunga mawar. Yang menjadi objeknya yaitu kata saya. Selanjutnya, dapat didahului kata bahwa. Yang keempat, pelengkap. Pelengkap merupakan unsur kalimat yang dapat bersifat wajib ada karena melengkapi makna verba predikat. Kalimat pelengkap dan objek memiliki kesamaan. Kesamaan itu ialah kedua unsur kalimat ini bersifat wajib ada karena melengkapi makna verba predikat kalimat, menempati posisi di belakang predikat, dan tidak didahului preposisi. Perbedaannya terletak pada kalimat pasif. Pelengkap tidak menjadi subjek dalam kalimat pasif. Jika terdapat objek dan pelengkap dalam kalimat aktif, objeklah yang menjadi subjek kalimat pasif, bukan pelengkap. Berikut ciri-ciri pelengkap. Yang pertama, terletak di belakang predikat. Ciri ini sama dengan objek. Namun perbedaannya, objek langsung di belakang predikat sedangkan pelengkap masih dapat disisipi unsur lain, yaitu objek. Contohnya terdapat pada kalimat berikut ini. Dia mengirimi saya buku baru. Yang kedua, mereka membelikan ayahnya sepeda baru. Unsur kalimat buku baru, sepeda baru di atas berfungsi sebagai pelengkap dan tidak mendahului predikat. Ciri yang kedua, tidak didahului proposisi. Seperti objek, pelengkap tidak didahului proposisi. Contoh, Serina bermain piano. Yang kelima, keterangan. Unsur kalimat yang didahului proposisi disebut keterangan. Langsung saja kita masuk ke ciri-ciri keterangan. Yang pertama, tidak terikat posisi. Di dalam kalimat, keterangan merupakan unsur kalimat yang memiliki kebebasan tempat. Keterangan dapat menempati posisi di awal atau akhir kalimat, atau di antara subjek dan predikat. Terdapat beberapa jenis keterangan. Keterangan dibedakan berdasarkan perannya di dalam kalimat. 1. Keterangan waktu.
Contohnya seperti kemarin, besok, sekarang, kini, lusa, siang, dan malam. Keterangan waktu yang berupa frasa merupakan untaian kata yang menyatakan waktu seperti kemarin pagi, hari Senin, 7 Mei, dan minggu depan. Keterangan waktu yang berupa anak kalimat ditandai oleh konjungtor yang menyatakan waktu, seperti setelah, sesudah, sebelum, saat, sesaat, sewaktu, dan ketika. Selanjutnya keterangan tempat yang ditandai oleh proposisi seperti di, pada, dan dalam. Selanjutnya keterangan cara ditandai oleh kata dengan dan dalam. Selanjutnya keterangan cara. Keterangan cara berupa frasa yang menyatakan cara ditandai oleh kata dengan yang diikuti nomina kata benda. Selanjutnya keterangan sebab. Keterangan sebab yang berupa anak kalimat ditandai oleh konjungtor karena atau lantaran. Pembahasan selanjutnya, pola dasar kalimat bahasa Indonesia. Yang pertama ada kalimat dasar berpola SP, subjek predikat. Contohnya, mereka sedang berenang. Mereka menjadi subjek, sedang berenang menjadi predikat atau kata kerja. Contoh berikutnya, ayahnya guru SMA. Yang menjadi subjek ayahnya guru SMA menjadi predikat. Next, gambar itu bagus. Gambar itu menjadi subjek, bagus menjadi predikat dalam kurung kata sifat. Contoh terakhir, peserta penataran ini 40 orang. Peserta penataran ini menjadi subjek, 40 orang menjadi predikat dalam kurung kata bilangan. Selanjutnya, yang kedua, kalimat dasar berpola SPO, subjek, predikat, dan objek. Contohnya, mereka sedang menyusun karangan ilmiah. Mereka sebagai subjek sedang menyusun sebagai predikat, karangan ilmiah sebagai objek. Yang ketiga, kalimat dasar berpola SPPEL, subjek, predikat, dan pelengkap. Misalnya, anaknya beternak ayam. Anaknya sebagai subjek, beternak sebagai predikat, dan kata ayam sebagai pelengkap. Yang keempat, kalimat dasar berpola SPOPEL, subjek, predikat, objek, dan pelengkap. Misalnya, dia mengirimi saya surat. Dia sebagai subjek, mengirimi sebagai predikat, saya sebagai objek, surat sebagai pelengkap. Subjek, predikat, dan keterangan. Misalnya, mereka berasal dari Surabaya. Mereka sebagai subjek berasal sebagai predikat, dari Surabaya sebagai keterangan. Yang keenam, kalimat dasar berpola SPOK, subjek, predikat, objek, dan keterangan. Misalnya, ayah membaca koran di kamar tengah. Ayah sebagai subjek, membaca sebagai predikat, koran sebagai objek, di kamar tengah sebagai keterangan. Pembahasan yang terakhir yaitu variasi struktur kalimat. Contoh kalimat yang berpola subjek, predikat, objek, keterangan atau disingkat SPOK. Kalimatnya, Ani mengirim buku itu tadi pagi. Ani sebagai subjek, mengirim sebagai predikat, buku itu sebagai objek, tadi pagi sebagai keterangan. Susunan unsur kalimat tersebut dapat bervariasi dengan makna tetap sama. Berikut variasinya. Variasi struktur kalimat. 1. Tadi pagi Ani mengirim buku itu. Struktur kalimatnya berubah menjadi KSPO. Kedua, buku itu dikirim Ani tadi pagi. Struktur kalimatnya berubah menjadi OPSK. Yang ketiga, dikirim Ani buku itu tadi pagi. Struktur kalimatnya berubah menjadi PSOK. Yang keempat, dikirim tadi pagi buku itu oleh Ani. Struktur kalimatnya menjadi PKOS. Yang terakhir, Ani mengirim tadi pagi buku itu. Struktur kalimatnya berubah menjadi SPKO. Sekian, terima kasih. Sekian pemaparan materi dari saya. Semoga bermanfaat. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.